ini loh, ini difiksasi ini. Oke. Ini difiksasi ini, terus ini kan rileks aja. Ini kalau bisa difiksasi, cuma ini yang boleh melakukan ya perempuan sama perempuan, laki-laki sama perempuan terpaksa jin. Nah, oke, saya mau menjelaskan traksi yang memang bisa kita lakukan. Jadi kita lihat, memang yang ditraksi di sini karena sebetulnya ada mesin ya. Mesin. Anda sudah pernah melihat mesin traksi lumban? Belum ya. Jadi nanti ini difiksasi, ya, gantung ke sana, sini fiksasi, gantung ke sini, terus di setel sehingga dia akan menarik. Ya itu sudah diukur, ada dosisnya itu, ya. Itu ada. Dulu kita punya ya, tapi manual aku nggak tahu sekarang udah rusak. Ya. Saya lihat di rumah sakit juga jarang digunakan. Tapi Bumi hari ini akan mengajarkan bagaimana kita memfasilitasi supaya dia ketarik dengan cara menarik ini aja. Kalau menarik ini karena kakut bumeri ini masuk dalam asetabulum, dan asetabulum itu tidak begini tapi membuka ke sana, ya enggak? Ya. Makanya kalau mau narik posisinya sedikit eksolutasi, sedikit fleksi, ya. Nah, terus setelah itu Anda tarik dengan berat badan Anda. Ya, gitu ya. Ini memang yang tertarik di sini, tapi setidaknya dia ikut tertarik. Satunya oke, gitu ya. Yang kedua, front. Oke. Ya, maaf ya. Oke. Yang penting adalah tadi kan harus presisi karena ini terkait dengan penempatan pad elektroda. Ya. Kalau kurus itu sebetulnya bisa terlacak, bisa kamu tidur, bisa terlacak postanya. Ya ini postanya. Posta ke sana ditelusur, ini mesti terangkat 12. Ini postanya. Ya, 12 sehingga nanti Anda bisa edit L1, L2, L3, L4, L5. L5 bisa maaf ya. Ada sias ini, sias. Rasa ya. Kalau kita tarik sana ya, L5. Ya. Nah ini untuk mencari presisi saja ya. Karena kenapa? Nanti kalau ternyata ya, oke, ini bentajan. Ini Bumi jangan ditiru ya. Besok kalau ada pasien tidak boleh kamu duduk di BT pasien, tidak boleh. Kode etiknya tidak boleh. Makanya jangan ditiru. Ya. Kalau si pasien Anda rasa, oh hanya di situ, oh sakit sekali, saya nggak enak sekali, kadang-kadang mual segala macam. Di mana sensorisnya di sini? Pad elektroden taruh mana? Berarti kan sekitar L1, L2 atau? Nah ini kepentingannya tadi. Berarti pad elektrode itu bisa kita taruh di sini. Satunya di sini. Ya. Ini kalau gangguannya di mana? Di abdominis atas. Kalau ternyata di sini sampai ke inguinal juga nggak nyaman, bahkan kadang-kadang sampai sini, Anda boleh aja nanti elektrodenya ini sama ini. Ya.
Karena pada saat ada kelistrikan nanti akan terjadi gini. Listriknya gini. Apa ini? Ya, Anda harus ini. Kalau terjadi di nervus femoralis, quadricepsnya nyata sekali defisit motorik sensorik, itu kan berarti di L3-4. Anda boleh pasang di sini. Ya, clear? Anda kelihatan enggak? Lihat. Gimana? Oke ya. Terus kalau misalnya ternyata gangguannya mau di pantat ya, di gluteus, hamstring, di mana itu berarti? Kan sekitar L4, 5, S1, 3. Sehingga maaf ya. Ini tadi kan kita sudah tarik ya, ini tadi L5 ya. Nanti kan si tulang ekornya ke sana. Berarti di mana taruhnya? Boleh di sini. Satunya di sini. Ya, oke. Atau di kanan kiri. Oke. Ya, paham? Kalau misalnya ternyata Anda tes, kalau tes piriformis itu gimana caranya? Supine layer posisinya di kakinya diangkat. Gerakannya apa gerakannya? Flexin. DD dan endo Rotasi. Ya. Nah kalau misalnya piriformis masih ditaruh di sini. Ya. Ini ya. Berarti mana pet elektrodenya boleh taruh sini. Satunya di mana? Boleh di atas bersapok ya. Ya. Atau ternyata dia sampai ke sana, dinding-dindingnya di Achilles. Oke? Oke. Jadi prinsipnya electrical stimulasi atau TEM itu sesuai dengan jalur saraf. Ya. Makanya yang penting adalah pemeriksaan. Nah, traksi manipulasi ya itu harus Anda traksinya sudah ya. Manipulasi Anda cek. Oke. Ceknya apa? Dengan jari kita cek di provokasi di sini. Sini. Sini ya. Sini. 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 Apa titik referensinya? Processus spinosus. Sehingga Anda sini tahu? Ini ya. Anda tekan. Cek. Sakit apa enggak? Bawahnya. Bawahnya. Dan seterusnya. Kalau ini tidak kuat, boleh enggak mau pakai ini? Boleh, tapi hati-hati. Hati-hati. Kalau dia sudah ada spondylolisthesis, oke. Oh, sakit sekali. Ya, kan ketemu nih. Itu sebetulnya dia berapa? Ya. Jadi kalau dia ada ketegangan di sini atau bahkan ada spasm terus mengalami perubahan struktur, itu kan harus Anda cerai beraikan. Gimana caranya? Ya. Kalau di lumbar memang jarang ya, karena kan dia membentuk lekuan begini. Tetapi kalau di torakal karena dia hiposis, itu sering terjadi ketegangan. Caranya bagaimana? Di sini di tengah-tengah processus spinosus ya, di antaranya ini ada coba ke bawah aja. Ini terlalu tinggi ya bednya, karena kalau saya begini, oh baik sekali. Harusnya sih lebih baik ya.
Ya. Processus spinosus. Ya. Processus spinosus. Kita raba mana yang mengalami kakuan, ya. Relax, nyaman. Ya. Anda tekan set. Nah, kadang-kadang nanti akan bunyi itu adalah ligamentum. Dan seterusnya. Boleh ya sini? Oke, coba. Tuh. Nah, itu adalah nah, IR boleh nggak? IR boleh nggak diberikan? Boleh. Ya, di ototnya. US boleh nggak diberikan? Boleh. Jadi ototnya yang mengalami spasi. Nanti akan kita berikan juga exercise terapi dan stretching. Biar mendapatkan hasil yang optimal, ya Anda boleh melakukan tapping dulu. Tapping decompression sama. Kenapa Bu? Decompression itu nggak ada tarikan. Kenapa Bu nggak ada tarikan? Anda bisa bayangkan kalau di sini itu udah set gitu karena spasm, dia compression kan. Kalau Anda kasih tapping, Anda tapping ditarik, itu kan nanti tak dilepas dia kan langsung mengangkat diri kan. Dia akan semakin kompresi. Ya, sehingga kita bukan yang decompression. Nah, decompression itu ada dua ini ya. Ada dua permasalahan. Kalau HNP ini processus spinosus ya. Processus transversus. Sacrum. Ya. Gangguannya kan di processus spinosus. Diskus intervertebralis. Karena anulus fibrosus kan ada di dalam sana. Oke. Sehingga pada HNP, ini lipat pantat ya. Pada HNP itu dipasang ini ini processus spinosus. HNP itu dipasang di sini. Tapping 1, ini 1 cm, ini 1 cm, terus pasang tapping lagi. Ada 3 strip. Ini HNP. Ya, kalau ini bidikannya adalah oksigenasi di ligamentum flavum, ligamentum spinalis, dan seterusnya. Jaringan lunak yang menyambung antara korpus satu dengan korpus lain. Kalau ini adalah muskulannya, ya. Kalau tidak HNP, ya seperti ini ya, plexus lumbalis, plexus sacralis, Anda mau pasang, ini hanya 2 aja. Jadi ini apa namanya? Processus spinosus ini 1 cm, tapping itu dipasangnya di sini. Karena apa? Ini bidik ototnya. Ya, hari ini Bumi akan praktekkan yang ini karena sebetulnya ya nanti hampir sama ya, cuma lokasi yang berbeda. Nah, yang kedua yang penting juga karena ini kita sampai L1 ya kan, sampai L1 toh. Ini TH12. Tapping ini harus melampaui L1. Ya, sehingga bisa kita ukur di sini. Lipat pantat ya. Ini ini melebihi ini. Oke, tapi nggak boleh kurang ya. Melebihi. Dari melebihi lumbal 1, pokoknya harus melewati lumbal 1 sampai sakral.
Jangan lupa Anda simpulkan dan tidak boleh dibuang sembarangan. Ini akan mengumpulkan. Oke. Ya. Udah ya. Nah, coba kamu jongkok ya, kamu jongkok. Di sini. Enggak. Ruko. Oke. Ya, oke, cukup. Bisa minta kali ya. Oke, cukup. Ya, jadi pemasangannya selebar bahu 45 derajat, posisinya tidak boleh lordosis begini, tidak boleh ini ya, lurus. Oke. 45 derajat. Oke. 45. Oke. Tidak boleh ini, perutnya dikencengin biar dia nggak terkek tadi ya. Terus kepalanya fleksibel, ya, maaf ya. Oke, jadi kita taruh ya di sini. Ya kan melebihi ya. Nah ini persis di tengah. Ini tadi untuk apa? HNP. Kalau nggak HNP, nggak ada HNP kanan kiri oke ya. Oke. Sekarang satunya Anda rekatkan dengan maksimal. Selisihnya berapa? 1 cm. Selisih kanan kiri nih loh. Ini nih loh, sela-selanya saya. Karena kulit tarik kulitnya ya, bukan tarik tadi. Nggak boleh tarik tadi. Pada saat Anda cek manipulasi tadi kan dicek tuh tadi mana yang sakit ya, mana yang sakit di area mana, L1, L2, L3 atau mana. Itu pada bagian yang sakit dia dikonsentrasikan. Misalnya yang sakit sini ya, itu lebih banyak dikonsentrasikan diaktifasi, terutama yang bagian yang sakit dan sekitarnya. Oke. Duduk berdiri 10 kali. Kita anjurkan untuk duduk berdiri sekitar 10 kali. Karena kenapa? Pada saat berdiri dia nanti kan akan meregang mengkerut. Itu ototnya akan menyesuaikan, digait oleh tapping. Ya. Oke. Ya. Oke, terus jalan ke sana kemari. Jalan agak diangkat agak tinggi ya. Oke, ya agak tinggi. Balik sini agak tinggi. Ini aktivasi ya, semakin banyak dilakukan dia akan beraktivasi. Agak tinggi. Oke.
Oke. Stop. Ada rokok lagi. Bisa lagi? Tambah. Bisa lagi? Ya. Elasticity. Ya, jadi ketegangan di sini itu dia sudah terurai. Kalau kok hasilnya biasanya sih bisa naik banyak sekali ya, karena kan jadi elastik otot-ototnya. Kalau dia tidak, ini Anda cek, karena kejadian sekarang itu banyak sekali pemendekan hamstring. Kalau hamstringnya ternyata tight, ada pemendekan, ya ada pasang juga. Ya. Jadi tapping itu fungsinya bagaimana dia membuat fleksibilitasnya. Nah, itu baru sekali itu. Apa artinya langsung sudden effect itu kelihatan immediately effect apa? Effect yang cepat begini ya. Oke. Nah setelah itu exercise, ya, exercise stretching terkait dengan lumbar, hip, knee dan seterusnya. Standar itu kalau exercise. Oke. Saya sarankan kalau mau pasang tapping sebelum exercise. Tapi kalau Anda perlu kan Anda mau Pak USIR dulu. USIR segala macam. Setelah IR nggak boleh langsung di tapping. Kira-kira kenapa? Jadi kalau IR itu kan dia hanya penetrasinya dangkal sekali, dia menimbulkan efek yang luar biasa yang diterima oleh brain nerve ending. Kalau proses konduksi ini belum sempurna, di situ masih panas, Anda berikan seperti itu, nanti bisa melepuh. Makanya dibiarkan sebentar sampai tidak terlalu panas, ya. Jadi di IR ya masih panas sekali langsung Anda pasang nggak boleh. Ya, biarkan sebentar dulu, kalau bumi segera ya tak lap pakai air dingin. Konduksinya sudah agak menurun. Gitu ya, itu hati-hati saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada ya. Jadi ini sebetulnya framework ya. Framework itu artinya mungkin Anda nanti hanya akan ketemu kasus ini. Mungkin hanya ketemu kasus itu tapi L1, L2. Mungkin L3, L4 atau mungkin L4 aja. Oh ini mungkin ada sakernya aja dan seterusnya. Ya. Jadi Bumi menjelaskan secara keseluruhan sehingga Anda bisa membuat diferensial diagnosa. Ya, Anda biar tahu bedanya. Ini sebetulnya dari lumbalnya atau sakralnya, atau justru dari impingement pada area yang lain. Ya. Oke, saya kira begitu ya. Nanti prakteknya